ya, karena jadi belas kasih Allah yang membuat api penyucian ini ada gitu. Karena kita tahu bahwa Allah tidak mau ini masuk ke dalam surga. Sebelum saya memasuki apa itu purgatorium sebagai renungan, mungkin kita juga perlu merenungkan, karena banyak orang merenungkan, ya, manusia merenungkan tentang hidup dan mati. Lalu pertanyaan berikutnya bagi diri kita adalah kemana manusia setelah mati? Bagaimana manusia setelah mati? Ya. Jadi ini pertanyaan atau dasar, ya, pertanyaan dasar bagi manusia, pasti mempertanyakan tentang kematian, karena manusia itu tidak lepas daripada kematian. Semua. Nah, oleh karena itu kematian menjadi sebuah misteri bagi kita. Apa yang terjadi setelah kematian, kemana setelah kematian, dan sebagainya. Ini misteri. Nah, hari ini, kita mana gereja, terutama gereja kita, gereja Katolik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, melihat agama gereja Katolik mau memberikan satu arti yang luar biasa tentang kematian. Pertama-tama, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kita berziarah di dunia ini, ya. Kita akan melihat semuanya itu, ya, gitu. Purgatorium, kematian dan purgatorium hari ini. Nah, kematian menurut gereja Katolik ini adalah keterpisahan atau berpisahnya tubuh dengan jiwa. Karena apa? Manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, ya. Kalau kita mau tahu tentang purgatorium, maka kita harus tahu juga tentang arti kematian. Gitu. Oleh karena itu setelah kematian, tubuh kita ini terurai, ya, dan menjadi debu. Jadi setelah kita mati, maka tubuh kita masuk, ya, menjadi terurai menjadi debu. Jiwa kita akan terangkat, tetap hidup, ya. Jiwa kita tidak mati, tapi jiwa kita tetap hidup. Oleh karena itu dalam dikatakan debu kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi tubuh, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah. Tubuh menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Oleh karena itu pertama-tama yang perlu kita ketahui bagi kita semua, bahwa Allah atau Tuhan tidak pernah menciptakan kematian. Dia tidak mau kematian. Tetapi kenapa ada kematian? Karena kematian ini hadir, datang ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya, ketika dosa itu hadir, maka maut, kematian masuk ke dunia. Kematian juga tidak pernah disangka-sangka, gitu ya. Kita tahu kematian itu tiba-tiba. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semua, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan waktunya tiba. Kita semua orang-orang Kristiani harus berjaga-jaga, ya, harus berjaga-jaga. Mengapa kematian datang tiba-tiba? Karena Tuhan mau agar kita tidak menjadi takut, ya, tidak menjadi takut. Kalau kita tahu, ya, kapan waktunya, harinya, jamnya, wah, kita bisa takut, ya, gitu. Tapi Tuhan mau kita tidak menjadi takut, ya. Tuhan mau kita terus berjaga-jaga. Oleh karena itu sikap yang paling baik adalah setia dan melakukan perbuatan baik serta menjauhi dosa.
Itu yang pertama tentang kematian. Jadi mengetahui purgatorium, kita perlu tahu dulu tentang kematian, gitu ya. Kalau kita tahu kematian kita ini datangnya tiba-tiba, maka sikap yang harus kita lakukan sebagai orang Kristiani, manusia dan khususnya sebagai orang Kristiani, pertama-tama harus setia, melakukan perbuatan baik, serta menjauhi yang jahat atau menjauhi dosa. Nah, sekarang kematian bagi orang percaya apa? Kematian bagi kita pertama-tama adalah kematian bukan akhir dari segalanya. Kita tidak mengatakan bahwa dunia ini berakhir kalau kita mati. Tidak, kita tahu bahwa kematian bukan akhir segalanya. Kenapa? Karena pertama-tama kematian ya, ini tidak bisa mengalahkan kebangkitan. Kematian pasti ada kebangkitan. Yesus mau mengatakan kepada kita semua, dia mau mengajarkan bahwa ketika kita mati, maka ada satu awal baru bagi jiwa kita, yaitu kebangkitan. Sehingga kematian membuat kita menerima janji Allah, yaitu kehidupan kekal. Yesus mau agar kita punya hidup kekal. Gitu. Oleh karena itu kematian ini bukan akhir dari segalanya, tetapi satu proses menuju pada kehidupan kekal. Dan melalui baptisan yang kita terima menjadi orang-orang Katolik, kita menerima Roh Kudus dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya. Roh Kudus juga yang membangkitkan tubuh kita di akhir zaman kelak. Roh Kudus juga yang memberikan juga kekuatan. Hidup kekal adalah janji Allah kepada kita yang mengimani Kristus. Sehingga janji kehidupan bersama Kristus dan di dalam Dia tidak terbatas hanya dalam kehidupan di dunia ini, namun sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita hidup di dunia ini untuk setia, tetapi setelah kita mati, kita menuju kepada Bapa, masih hidup bersama dengan Bapa di dalam kehidupan kekal. Oleh karena itu, tentu saja bagi orang percaya, keterpisahan antara tubuh dan sifat hanya sementara. Karena kita tahu tubuh kita akan dibangkitkan. Ya. Tubuh dan jiwa kita akan dibangkitkan. Oleh karena itu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 bisa dibaca nanti untuk direnungkan. Saat Kristus turun dari surga diiringi sangkakala, tubuh manusia yang telah mati akan dibangkitkan dan akan bersatu kembali dengan jiwanya. Jadi kematian ini tidak bisa mengubah kebangkitan. Tubuh kita akan dibangkitkan dan bersatu dengan jiwa. Memasuki kehidupan abadi dalam langit dan bumi yang baru. Oleh karena itu setelah kematian, maka jiwa manusia akan diadili. Ada satu keadilan, ya. Ketika kita meninggal, maka jiwa kita akan diadili. Lukas 16 ayat 19-31. Kenapa? Karena kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita. Apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Nah, saat itu jiwa kita akan menerima akibat dari keputusan pengadilan ini. Inilah yang kadang-kala kita tahu bahwa pengadilan khusus terjadi. Pengadilan yang diadili. Jiwa diadili pada saat itu juga setelah terpisahnya jiwa dari tubuh. Nah, ini saya kasih gambarannya. Mungkin begini ya, mungkin bisa dilihat ini ada anak panah ya. Saya kasih gini aja supaya jelas, laser pointer. Nah, kita semua meninggal ya di dunia ini ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini dunia, tetapi kita meninggal gitu. Nah, manusia yang meninggal akan diadili langsung. Jadi kita lihat, ini manusia yang meninggal, tetapi dia meninggal dalam kondisi dosa berat atau tidak bertobat. Maka ketika diadili, jiwa tersebut memilih
untuk ke neraka. Jadi bukan Tuhan yang memilih dia untuk ke neraka, tetapi karena dia tidak mau bertobat, dia sudah tidak mau bersama dengan Allah, ya, dia ke neraka. Sedangkan ini saya ngambil di Katolisitas ya, gambarnya. Manusia yang meninggal dalam kondisi rahmat, namun tidak sempurna dalam kasih, ketika dia meninggal, maka diadili jiwanya dalam pengadilan khusus. Ketika jiwa tersebut diadili, karena dia tidak sempurna di dalam kasih, tetapi dia meninggal dalam kondisi rahmat, maka dia akan harus melewati namanya api penyucian, ya, karena dia belum sempurna. Untuk melihat Tuhan harus sempurna, begitu ya. Jadi ketika api penyucian ini sudah selesai, dia akan masuk surga. Sedangkan manusia yang meninggal dalam kondisi kudus atau sempurna, seperti hidupnya Santo Santa sebelum meninggal, mereka menghidupi dengan kesempurnaan, berusaha terbaik untuk menghidupi kehendak Allah, maka ketika mereka meninggal, maka mereka langsung masuk surga. Jadi api penyucian atau purgatorium ini bukanlah harus semuanya ke sini baru ke surga, tidak. Kalau kita hidup sempurna, maka kita langsung masuk surga. Gitu ya. Kurang lebih gambarnya begitu. Nah, sedangkan di akhir dunia ada pengadilan di hadapan semua makhluk. Ini ketika Yesus datang kedua kalinya ya, langsung diadili. Inilah pengadilan terakhir atau pengadilan umum. Kalau tadi pengadilan khusus, ketika seseorang meninggal, jiwanya langsung diadili, tetapi suatu saat ketika kita ya hari terakhir ada pengadilan umum atau pengadilan terakhir. Yesus akan datang memisahkan domba dan kambing. Nah, sekarang kita sudah mengenal kematian, lalu kita akan masuk tentang apa itu api penyucian atau purgatorium. Katekismus Gereja Katolik berbicara tentang api penyucian. Pertama, purgatorium atau api penyucian, jangan disebut pencucian ya, penyucian ya, adalah suatu kondisi atau situasi yang dialami oleh jiwa-jiwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat, belum sempurna, begitu ya. Kalau misalnya dia tidak bertobat, ya dia memilih untuk ke neraka sendiri. Tetapi di purgatorium ini bagi jiwa-jiwa yang meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan, namun belum suci sepenuhnya, sehingga memerlukanlah proses pemurnian gitu ya, setelah kematian. Nah, pemurnian di dalam api penyucian melibatkan semacam penderitaan jiwa. Jadi yang menderita adalah jiwanya, bukan berbeda dengan siksaan di neraka ya. Kalau di purgatorium, maka yang menderita adalah jiwanya karena tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Karena dia telah melihat Tuhan tapi tidak bisa bersatu. Kita bayangkan kayak misalnya seperti misalnya kalau kita mau berjumpa dengan seseorang yang sudah lama kita nggak bertemu, tetapi tiba-tiba dia datang. Dia datang tapi kita tidak bisa bertemu. Kan tersiksa jiwa gitu ya. Dan yang ketiga, Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa kita dapat membantu jiwa-jiwa di purgatorium dengan doa-doa kita, seperti yang kita lakukan tadi. Kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Terutama dengan mempersembahkan wujud misa kudus bagi mereka. Seperti yang kita lakukan kemarin ya. Itu peringatan kaum beriman, peringatan arwah kaum atau orang-orang beriman gitu ya. Nah, sekarang api penyucian kok ada di dalam Gereja Katolik. Mana kitab sucinya? Ini kitab sucinya gitu ya. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah oleh iman yang diwujudkan dalam perbuatan kasih.
Tak semua orang sempurna dalam kasih saat wafatnya. Maka keadilan dan belas kasih Allah mensyaratkan adanya pemurnian setelah kematian. Dalam arti apa? Dalam arti purgatorium ini hadir karena keadilan dan belas kasih Allah. Karena Tuhan tahu manusia ini lemah, ya. Dia mungkin saja ketika meninggal belum sempurna. Oleh karena itu supaya dia bisa bersatu dengan Allah jiwa tersebut, maka dia harus ada api penyucian atau purgatorium. Mengalami pemurnian jiwa. Ini yang Tuhan inginkan. Api penyucian ada hadir bagi kita semua. Tapi pertama-tama hadir bukan untuk menghukum manusia, tetapi api penyucian atau purgatorium ini hadir karena belas kasih Allah, cinta Allah, karena kasih karunia oleh iman. Efesus. Karena belum sempurna, tak bisa melihat Tuhan kalau belum sempurna. Lalu dalam Wahyu 21, kalau orang cemar, maka tidak dapat masuk kerajaannya, disucikan, dan akhirnya masuk kerajaan Allah. Oleh karena itu purgatorium atau api penyucian hadir ada karena ini adalah keadilan dan kasih Allah. Gitu ya. Nah, kitab suci memuji perbuatan iman yang dinyatakan dengan mendoakan sesama yang telah meninggal dunia. Jadi kitab suci juga mau agar kita orang-orang beriman yang masih doa, karena kita tahu bahwa mereka belum sempurna, supaya cepat sempurna, supaya cepat dimurnikan, maka kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian, bagi purgator, bagi arwah-arwah yang kaum beriman. Dan kitab sucinya tentu saja ada di 2 Makabe 12, 42 sampai 45. Ketika itu Yudas Makabe mempersembahkan korban penghapusan dosa bagi sesama dunia. Karena jiwa-jiwa yang di surga sudah sempurna, tidak perlu lagi doa-doa kita, tidak lagi membutuhkan doa kita kalau jiwa-jiwa yang di surga. Akan tetapi jiwa-jiwa di neraka sudah tidak dapat didoakan lagi karena dia sudah memilih untuk hidup di neraka, kekal di neraka. Karena mereka sudah memperoleh apa yang mereka pilih sendiri sebagai tujuan akhir mereka. Mereka tidak mau bertobat, maka tidak bisa. Tujuan akhirnya adalah di neraka. Tetapi bagi mereka yang ada di api penyucian, maka kita bisa mendoakan. Nah, kemudian dosa ini selalu membawa konsekuensi. Api penyucian ada, ya, karena ya memang ada dosa. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, diusir dari Eden. Yang membunuh Habel ini terbuang. Musa dan Harun yang tidak taat tak masuk ke tanah terjanji, gitu ya. Sehingga orang harus menanggung akibat dosa yang dilakukannya. Meski ia telah bertobat dan diampuni Tuhan. Jadi ketika kita sudah diampuni, bukan berarti denda dosa ini masih ada, tentu saja. Kita sudah kenal ada dosa berat dan dosa ringan. Dosa ringan dapat diampuni di kehidupan yang akan datang, tetapi dosa berat tidak bisa. Ya. Lalu masa permurnian ini terjadi sejak di dunia atau di purgatorium, atau di keduanya. Mungkin kita berpikir ya, berarti nanti kalau saya meninggal, maka baru terjadi api penyucian. Baru saya di api penyucian. Tentu saja tidak juga. Memang seperti itu, ketika kita meninggal, kita masuk ke api penyucian atau purgatorium. Tetapi ketika kita di dunia, ini sudah merupakan proses pemurnian. Oleh karena itu Tuhan mengatakan selalu berjaga-jagalah, setialah berdoa,
pergilah ke sakramen, gitu ya, terutama sakramen Ekaristi, terimalah tubuh Kristus, gitu. Karena disinilah kita juga memurnikan diri kita, jiwa kita, ya. Oleh karena itu Allah memurnikan umatnya. Nah, pemurnian ini dapat dialami dalam dunia seperti apa? Saat seseorang masih hidup di dunia, yaitu melalui mungkin sakit penyakitnya. Sakit penyakit yang diderita, ini sebagai proses pemurnian. Kita menderita kan, gitu loh. Atau berbagai ujian hidup. Ketika kita menderita, kita masih setia. Ketika kita sakit, kita masih bersyukur. Ketika kita sedang dalam situasi yang kurang memuaskan, kita masih bisa untuk belajar mencintai Tuhan. Oleh karena itu, Allah menguji dan memurnikan umatnya dengan api dan penderitaan. Dan pemurnian ini berarti terjadi ketika di dunia ini, lewat penderitaan kita. Ya. Sehingga pemurnian ini dapat dialami. Pemurnian ketika kita juga berlalu dari kehidupan di dunia ini, yaitu di purgatorium. Nah, penderitaan, pemurnian yang kita lakukan, ini menyatukan kita dengan sengsara Kristus yang menyelamatkan ketika kita tadi berdoa, luka-luka lambung, luka-luka kepala, ya, luka-luka di kaki Yesus. Itu kita menyatukan diri kita dengan penderitaan Yesus. Ketika jam 3 sore kita tadi hening sejenak untuk memandang sakramen Maha Kudus yang perpetual itu ya, kita menggabungkan diri bahwa kita menyerahkan seluruh diri kita ya dalam penderitaan Tuhan. Kita menyatukan diri kita. Oleh karena itu sebagai umat beriman, penderitaan ini jangan dilihat sebagai kutukan lagi. Penderitaan ini harus dilihat sebagai hal yang positif. Kesepian kita merasa sendiri menderita, tapi jangan dilihat itu sebagai yang negatif. Tetapi penderitaan ini yang kita terima, kesepian kita bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau menyatukan penderitaan saya, kesepian saya dengan dirimu, dengan salibmu. Di kayu salib, Kristus memberi arti baru kepada penderitaan. Ia dapat melihat bahwa penderitaan ini supaya kita bisa menyerupai Tuhan dan menyatukan kita dengan sengsaranya yang menyelamatkan. Saya akan menjelaskan terakhir ini tentang apa itu purgatorium dari penjelasan yang telah saya berikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita tahu bahwa ketika manusia tadi meninggal, lalu hidup dalam dosa berat, ya, dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik-baik di dunia ini, maka dia meninggal dalam dosa berat. Kalau dia meninggal dalam dosa berat, maka dia akan masuk ke neraka. Karena dia yang memilih untuk tidak mau bertobat, tidak mau menyatu dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang memilih dia untuk masuk neraka, bukan. Tapi karena manusia tersebut sudah memilih tujuan akhirnya, yaitu neraka. Lalu hidup dalam dosa berat ketika dibaptis jadi anak Allah, sakramen tobat ada, kita menerima sakramen tobat setiap bulan atau 2 bulan sekali, karena kita semua orang berdosa, maka ya hidup dalam kondisi rahmat. Ketika dia meninggal, ini siksa dosa sementara ya, kayak tadi ya, Bapak Ibu, penyakit, kesepian, dan sebagainya. Ketika hidup dalam kondisi rahmat, ya, dan dia meninggal dalam kondisi rahmat, artinya belum sempurna dalam kasih, maka siksa dosa sementara ada di purgatorium kembali, diberikan penyucian. Dan setelah siksa dosa sementara ini selesai, dia akan menikmati kebahagiaan abadi di surga bersama Bapa. Oleh karena itu kita penting untuk mendoakan mereka yang ada di purgatorium,
supaya cepat selesai siksaan dosanya, penderitaannya di purgatorium, supaya akhirnya mereka bisa masuk ke bagian abadi di surga. Lalu bagi orang yang meninggal dalam kondisi rahmat, sempurna dalam kasih, mengamalkan cinta, maka dia tidak perlu harus ke purgatorium karena dia sudah sempurna. Ya. Orang yang sempurna maka bisa melihat Allah yang sempurna. Sama seperti Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Allah adalah sempurna. Oleh karena ketika kita meninggal sempurna, maka kita akan masuk surga. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga materi ini membawa manfaat supaya kita mempersiapkan diri terutama di dunia ini, gitu ya Bapak Ibu, agar kita sungguh-sungguh siap ketika kita dipanggil Tuhan dan ketika kita diadili. Ya minimal ya, puji Tuhan kalau kita semua masuk surga langsung, sempurna hidupnya, meninggal dalam keadaan sempurna. Kita masuk surga langsung. Ya. Tapi jangan sampai kita melakukan dosa berat lalu kita memutuskan untuk tidak bertobat. Itu yang bahaya. Begitu saja, semoga ini bermanfaat bagi kita semua untuk terus berdoa, terutama berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian, dan juga berdoa bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Romo mau tanya, Romo boleh ya? Boleh. Romo boleh tadi, ya? Ya, Ya. Romo kan tadi menginformasikan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu akan ada pengadilan lagi ya, Bu Romo? Betul. Nah, itu yang diadili itu yang di purgatorium atau yang masih hidup, Romo? Yang masih hidup. Jadi yang masih hidup. Oh, yang masih hidup. Oh, okay. Ya. Jadi dia akan adili mana yang domba, mana yang kambing. Dipisahkan. Tapi di slide-nya Romo yang meninggal loh, Romo. Dan meninggal yang juga, di purgatorium loh, Romo. Di slide-nya di purgatorium nih saya kasih contoh ya. Ya, di purgatorium karena setelah selesai gitu ya, dia nggak harus itu misalnya contoh nih ya, saya kasih yang ada dia. gambarnya tadi Romo. Ini ya. Bukan Romo, yang ada gambarnya ya satu lagi Romo mungkin Romo. Ini. Bukan, gambarnya gede kok Romo. Gambarnya gede. Hanya gambar lukisan atau ya, lukisan, bagaimana? Lukisan. Ini. Bukan. Bukan Romo, maju lagi rasanya. Maju gambarnya lagi. persis kayak gini juga Romo. Ini kayak gini. Ya, gambarnya kayak yang di bawah gitu. Hanya 2 ini saya punya, nggak ada 3. Yang terakhir itu. Apa sebelumnya ini ya agak pertengahan kok tadi. Yang mana ya, Bu? Ini kan awal ini tadi, Romo. Awal. Nah, ya, coba naik Romo ya mungkin. Naik kemana? Ke sini atau ke bawah, Bu? Ini pengadilan umum atau terakhir? Tadi pada waktu itu loh, kedatangan kedua itu loh, Romo. Nggak ada, karena itu saya menginterpretasikan dalam hati, saya menjelaskan yang ini, pengadilan kedua. Sedangkan di akhir dunia kelak, ini akhir dunia, jadi pada saat hari terakhir ya dunia, maka pengadilan di hadapan semua makhluk. Jadi semua makhluk ini semua makhluk yang hidup. Oh. Yang sudah meninggal udah nggak diadili lagi ya, Romo? Iya, karena kan di sini sudah pengadilan pada waktu meninggal ya, Romo ya. Ya, pada waktu meninggal jiwanya diadili langsung. Iya, iya. Begitu ya. Ya, jadi yang masih hidup saja yang mengalami pengadilan pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya, jadi saya nggak pernah bilang juga untuk purgatorium diadili gitu ya. Karena sudah ada pengadilan khusus ketika dia meninggal. Tapi yang ini pengadilan umum atau terakhir, maka pengadilan di hadapan semua makhluk.
Ya, seluruh bangsa akan dikumpulkan di hadapan Kristus dan ia akan mengadili semua orang, memisahkan orang yang baik dari yang jahat dan yang jahat seperti memisahkan domba dari kambing. Begitu. Itu ya. Ya. Terus dosa berat itu apa, Romo? Dosa berat artinya dosa yang tidak mau bertobat. Ya. Saya kasih contoh ini ya, dosa berat. Dalam kondisi dosa berat tidak bertobat, akhirnya dia masih mau tetap kukuh gitu, nggak mau bertobat. Begitu, Bu. Ya, dosa berat kita masing-masing punya, tapi tetap ketika kita mau bertobat, menerima sakramen tobat, maka kita dalam kondisi rahmat. Mudah-mudahan kita meninggal dalam kondisi rahmat ya. Tetapi tiba-tiba kalau masih terus melakukan dosa, ya itu yang bahaya. Kita nggak menghargai artinya pengampunan. Itu. Kerahiman Allah kan begitu besar ya, Bapak Ibu ya. Ketika kita berdoa kerahiman, Tuhan akan mengampuni semua dosa-dosa kita, gitu ya. Tetapi kalau kita tidak mau bertobat, itu yang dikatakan dosa berat. Dalam kondisi dosa berat, tidak mau bertobat. Artinya saya melakukan terus dosa-dosa saya. Walaupun saya tahu kerahiman Allah begitu besar, cinta Tuhan begitu besar, tapi saya tetap mau berbuat dosa tanpa mau bertobat. Akhirnya apa? Ketika dia meninggal, maka dia yang memilih sendiri ke neraka. Diadili, ya dia ke neraka. Karena dia nggak mau untuk bertobat. Begitu ya. Cukup jelas ini? Mas Romo, apa masih ada teman-teman yang mau bertanya? Satu lagi kalau ada pertanyaannya, Romo. Pastor mau tanya, kalau yang mati mendadak atau mati dibunuh itu apakah disebut mati dalam rahmat? Bunuh diri itu loh, Romo. Kalau mati mendadak kan ya sudah ditentuin, toh, Romo. Kalau bunuh diri itu kan yang nentuin kan dianya sendiri ya. Itu gimana, Romo? Kita tetap percaya ya, kalau kita tidak bisa menghakimi ya. Memang gereja mengatakan bahwa bunuh diri itu dosa berat gitu ya. Sekali lagi ya. Tetapi kerahiman Allah itu terbuka. Kita nggak tahu pemikiran Allah karena kita manusia. Kita nggak bisa bilang, oh penjahat itu jahat mati, masuk neraka itu. Nggak bisa. Karena Allah yang hanya bisa mengadili. Tetapi memang dia dalam dosa berat ya. Kita berdoa supaya dia masuk surga. Maksudnya bukan masuk neraka, tetapi dia harus juga masuk surga. Ini kerinduan kita. Nah, dibunuh bukan bunuh diri, maksudnya dibunuh, Pastor. Ya. Mudah-mudahan dia dalam rahmat ya. Ketika dia hidup, dia dalam rahmat, begitu Bu Yanti. Jadi keadaan rahmat ini adalah keadaan di mana kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, walaupun kadang-kadang saya malas berdoa, malas untuk ke gereja, tapi ya saya masih mau bertobat kok gitu. Saya mau mencoba untuk pergi gitu. Kalau dibunuh, ya saya nggak tahu hidupnya seseorang, maksudnya pada saat dia dibunuh itu apakah orang yang jadi pembunuh itu yang menjadi dibunuh itu apakah hidup dalam keadaan rahmat pada saat dia hidup. Oleh karena itu saya mau tekankan lagi, jangan melihat api penyucian ini ketika kita meninggal. Kita harus melihat bahwa api penyucian ini dimulai ketika kita hidup. Ya, ketika kita masih berada di dunia ini, begitu. Karena tidak ada yang tahu ya Romo, siapa tahu pada waktu terakhir dia minta ampun sama Tuhan. Ya, bisa juga. Ya, Romo. Kita nggak tahu, sama seperti yang saya ceritain kesaksian Santa Teresia dari anak-anak Yesus, dia berdoa bagi orang yang tidak mau bertobat itu. Dan akhirnya ketika dia diadili, dihukum mati,
orang tersebut megang salib di dadanya, gitu loh. Jadi doa-doa kita penting bagi para penjahat, para pendosa, maksud saya. Karena dengan doa-doa kita, walaupun kita nggak tahu dan orang itu nggak tahu kita, ketika kita berdoa, maka Roh yang bekerja untuk mentobatkan orang-orang tersebut. Ya, karena itulah doa kita penting. Begitu. Ya, betul, Romo. Itulah devosi kerahiman ya, Romo. Mendoakan Betul. orang-orang yang bertegar kita hati. doanya untuk orang-orang yang berdosa dan yang di purgatorium ya, Romo. Betul. Ya, dan yang bertegar hati, yang ya semua yang membutuhkan doa-doa kita. Ya, yang sehat juga. Doa buat romo-romonya juga tadi kan. Ya. Baik, Romo, terima kasih banyak untuk renungannya, penjelasannya. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Saya izin keluar dulu ya, Bu Rit. Ya, Romo. Suaranya Romo. Soalnya saya mau pulang. Saya izin. Bulianti, tolong. Saya izin keluar dulu, maksudnya untuk pulang ke Pasuruan karena dijanji di Pasuruan. Saya di kampus. Di kampus. Kenapa? Dari online karena saya akan berkat ya. Setelah itu dilanjutkan ya. Kasih berkat, Romo. Doa penutup dan berkat, Romo. Silakan, Romo. Terima kasih. Ya. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa untuk segala berkat, rahmat, dan cintamu kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah membimbing kami dan juga menyertai doa-doa kami. Kami persembahkan doa-doa kami ini ya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga apa yang kami doakan menjadi sumber kekuatan bagi kami juga untuk mempersiapkan diri kami menghadap Engkau sendiri. Oleh karena itu, berikanlah kami kekuatan hati, keteguhan hati untuk semakin setia di dalam doa-doa kami. Dan berkatilah juga keluarga kami. Semoga keluarga kami Engkau berikan kesehatan yang berlimpah. Dan juga semoga mereka semakin hari boleh bertumbuh di dalam iman mereka. Dampingilah kami ya Tuhan. Semoga kami juga satu dengan yang lain boleh semakin menguatkan sehingga akhirnya kami menuju pada panggilan-Mu yang sejati, yaitu berada bersama dengan Engkau di surga. Semua doa-doa ini ya Bapa yang kurang sempurna, kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga kita semua doa-doa yang telah kita lakukan, kerahiman ilahi yang telah kita doakan, diberkati, dilindungi, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Tuhan memberikan juga kesehatan yang prima kepada Romo. Terima kasih Romo. Berkah dalam. Berkah dalam semua. Berkah dalam. Mohon waktunya Bapak Ibu untuk mendengarkan beberapa pengumuman sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Fransiskus Saverius Gunawan yang telah bersedia mendampingi kami membawakan renungan yang memperkuat iman kami. Selamat bergabung dan terima kasih Bapak Ibu para devosan yang baru pertama kali ikut bergabung. Semoga selalu setia hadir dan berdoa bersama kami setiap hari Selasa dan Kamis pukul 14.25 WIB tepat. Tim Doa Koronka Kerahiman Ilahi Santo Yakobus Surabaya menerima ujub-ujub doa yang ingin didoakan bagi yang sakit, yang terpapar COVID, dan lain-lainnya, dan juga bagi yang meninggal dunia. Dan bagi yang membutuhkan informasi dan bantuan doa dapat menghubungi admin Ibu Mahendra yang ditampilkan pada slide. Dan
Juga bagi yang ingin memberikan ucapan syukur berupa persembahan kasih, bisa melalui nomor rekening yang tertera di slide. Sampai jumpa pada hari Selasa tanggal 8 November yang akan didampingi oleh Romo Alip Suwito dengan tema Menjadi Pribadi yang Bahagia berkat devosi kerahiman ilahi. Terima kasih, salam kerahiman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu Lianti. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bertugas pada hari ini. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu Lani, terima kasih Bu Gedi, Bu Polin, Bu Terima Lian, kasih sama-sama dan Bu Eli ya. semuanya. Salam Semua kerahiman. teman-teman yang hadir. Salam kerahiman semuanya. Salam Salam kerahiman. kerahiman. Bu Els, Iya. Salam kerahiman, Rika. kerahiman. Selamat Salam sore. kerahiman. Sama Sudah bisa dulu ya Bu Sehat, Els. sehat. Bu Els, Ya, udah Ya. bisa tadi. Terus apa namanya? Nama Ibu Gedi? Udah? ya, udah. Udah ya. Iya, ya, sudah. Selamat melayani. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dari Tolong Jakarta. didoakan. Terima kasih minggu depan yang melayani. Iya, Tuhan memberkati. iya, sama-sama. iya. Salam kerahiman. Salam kerahiman. Salam sehat. Tuhan Pamit ya berkati. Bu. Pamit. Sampai Iya. jumpa. Tuhan Iya. berkati. Pamit juga ya. Terima kasih. Ya. Amin.